Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Mufidah Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit PC secara virtual melalui aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Di aplikasi ini terdapat 3 submenu. Yang pertama Learn, yang kedua Test, yang ketiga Explore. Di menu Learn ini, kita akan diajarkan bagaimana cara merakit PC dengan sebuah bantuan. Kemudian di menu tes, kita akan diuji tanpa sebuah bantuan dalam merakit PC secara virtual. Kemudian di bagian ekspor. Di bagian ekspor ini kita akan mendapatkan penjelasan komponen-komponen yang ada di bawah ini. Saya akan masuk ke bagian tes. Di bagian tes ini terdapat sebuah casing yang masih kosong. Nah, casing yang masih kosong ini akan kita rakit menggunakan komponen-komponen yang ada di bawah ini. Yang pertama, power supply. Usahakan sesuai ya, biar masuk. Belum bisa. Nah, setelah masuk, jangan lupa di screw biar tidak lepas. Kemudian, kita akan masangkan RAM ini ke dalam 2 slot ini. Mari kita pasangkan RAM yang pertama. Di RAM ini terdapat celah. Nah, celah ini itu digunakan untuk mengunci bagian sini. Dan harus sesuai ya biar masuk. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita pasangkan RAM yang kedua. Seperti tadi harus sesuai, jangan lupa dikunci. Nah, setelah itu kita pasang CPU-nya. Di CPU ini pun ada 2 celah ini yang digunakan untuk mengunci di bagian yang sini ada tonjolannya. Nah, sudah masuk, jangan lupa ditutup dan dikunci. Kemudian kita beri thermal compound. Lalu kita pasangkan kipas. Jangan lupa dikunci. Kemudian kabelnya pun jangan lupa dipasangkan, kabel kipasnya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita akan memasangkan motherboard ke dalam casing yang tadi yang sudah terpasang power supply-nya. Ini harus sesuai. Kalau tidak bisa masuk. Kita rotate. Nah, sudah. Jangan lupa diberi screw biar tidak lepas. Kemudian di bagian sini kita akan pasang mic, wireless, video adapter. Mari kita pasang satu-satu. Jika diberi screw, kemudian wireless, jangan lupa di screw juga biar tidak lepas. Kemudian video adapter, diberi screw. Kemudian di bagian sini kita akan memasangkan hard disk. Oke, sudah masuk. Jangan lupa diberi screw. Nah, sudah. Kemudian kita akan pasangkan off-shelf drive yang biasa digunakan untuk membaca data CD atau DVD. Kemudian diberi screw biar tidak lepas. Kemudian kita pasangkan floppy drive. Ini juga harus sesuai biar masuk. Jangan lupa diberi screw. Oke, kemudian di bagian sini kita akan memasang kabel-kabel. Kabel ini, terus patah kabel, floppy kabel, SATA kabel. Mari kita pasang satu-satu. Nah, di sini terdapat tonjolan. Tonjolan ini digunakan untuk mengunci di bagian sini
yang terdapat celah. Harus sesuai. Nah, sudah masuk. Kemudian ini seperti tadi belum bisa. Oke, sudah masuk. Kemudian kabel ini kabel untuk masuk ke harddisk ya. Oke, sudah. Kita pasangkan lagi. Kita pasang semua kabelnya dulu. Oke, selanjutnya nah, di sini terdapat pengait. Pengait ini digunakan untuk mengunci di bagian sini. Oke, sudah masuk. Kemudian ini di bagian sini kita rotate. Oke, ini di bagian sini. Oh, ini di bagian sini. Ini di bagian sini. Kita rotate. Kemudian ini di bagian sini. Kita pasangkan semuanya dulu. Sudah. Kemudian ini di bagian sini. Oh, maaf, salah pencet. Ini di bagian sini. Ini di bagian sini. Oke, ini seperti tadi ada sebuah tonjolan yang harus masuk ke dalam sini. Jadi kita rotate. Oke, sudah. Ini di bagian sini. Nah, di sini terdapat kayak huruf L. Di sini juga huruf L. Huruf L ini yang di sini sama yang di sini harus sesuai. Kita rotate. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke bagian pemasangan case luarnya untuk menutup bagian dalam ini. Jangan lupa di scroll biar tidak lepas yang ada di dalamnya. Kemudian kita masuk ke pemasangan kabel monitornya. Nah, di sini berbentuk seperti trapesium ya. Ini juga harus berbentuk seperti trapesium. Jadi kita rotate. Nah, kayak gini biar bisa masuk ke situ. Nah, sudah masuk. Kemudian kita pasangkan kabel keyboardnya bagian sini. Oke, ini terdapat sebuah tumpukan, kayak tumpukan gitu, dan tumpukan ini harus masuk ke bagian sini. Oke, kemudian kabel mouse-nya kayak seperti tadi, kabel keyboardnya sama. Kemudian kabel USB-nya, kalau ini semua orang pasti bisa ya, karena ini sangat mudah. Kemudian kita masuk ke kabel LAN-nya. Nah, di sini terdapat kayak sebuah tonjolan, kayak setengah lingkaran gini, itu untuk masuk bagian sini. Nah, kemudian pasangkan antenanya. Dan terakhir kita pasang kabel powernya. Oke. Nah, sudah selesai pemasangan PC secara virtual melalui aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya memberikan instruksi kurang baik atau kurang
masuk ke kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.